Halo Sobat Medcourse Indonesia, ketemu lagi dengan kami Medcourse Indonesia. Kali ini kita akan pelajari materi kursus mengajukan perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA. Kali ini kita akan membahas tentang KKPR atau KKPR Series versi 1.0 dari Medcourse Indonesia. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, di sini kita memiliki beberapa materi-materi yang akan disampaikan. Di sini kita terdapat 22 materi yang akan kita sampaikan terkait OSS dan KKPR. Di sini kita memiliki 6 video praktek uh, bagaimana cara melakukan OSS dan KKPR. Di sini ada video praktek di nomor 5, yaitu cara mengenali resiko pada KBLI. Ada video praktek nomor 9, cara membuat poligon akurat dan sesuai standar sistem pertanahan. 10, melakukan pengecekan kegiatan usaha dengan tata ruang. Nomor 11, melakukan pengecekan lokasi LSD. Dan nomor 14, cara membuat RTB-RTK yang sesuai kebutuhan validasi sistem. 15, memahami input dan modal. Ini adalah 6 video praktek, di mana kita ada 2 video praktek gratis, nomor 5 dan 15, dan juga ada 4 video premium, yaitu di nomor 9, 10, 11, dan 14. Untuk teman-teman yang ingin mengakses video premium, bisa mendaftar di form linktree.medcourse.id. Jadi teman-teman bisa akses Linktree ini dan akan mengisi form yang sudah ada di situ. Oke, thank you teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, mengenal sistem OSS berbasis resiko. Di sini kita tahu OSS itu ada menjadi 3 versi sebelum menjadi OSS RBA. Yang pertama, OSS versi 1.0 yang diselenggarakan di tahun 2018 mengikuti PP dari nomor 24 tahun 2018. Di situ diluncurkan berdasarkan PP tersebut tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Namun, seiringnya perkembangan zaman dan perkembangan waktu, terjadi penyesuaian dan perubahan dari OSS versi tersebut. Nah, pada tahun 2019, terbuatlah update OSS, yaitu OSS versi 1.0 yang merupakan pembaruan untuk memperbaiki kekurangan revisi dari 1.0. Di sini kita tahu KBLI yang digunakan adalah masih KBLI versi 2017. Nah, dari perkembangan zaman dan perkembangan waktu, semakin lama semakin terlihat apa yang dibutuhkan di OSS. OSS ini adalah OSS yang terkait resiko, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK berbasis izin License Based Approach, berbasis resiko atau Risk Based Approach. Nah, di sini di tahun 2020 OSS RBA itu muncul, atau OSS berbasis resiko yang kita tahu. Nah, kita tahu juga di 2020 ini terdapat KBLI versi 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi. Nah, ini adalah proses-proses evaluasi dari sistem perizinan berusaha yang ada di Indonesia, bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, meningkatkan iklim investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan utama dari OSS RBA adalah membuat semua perizinan menjadi lebih jelas dan lebih
rinci dan detail sehingga semua terkait perizinan itu kita tahu. Nah, OSS RBA didirikan dengan tujuan utama berupa kemudahan berusaha, peningkatan investasi, kepastian hukum, dan efisiensi dalam pengawasan. Sehingga ini merupakan win-win solution bagi pelaku usaha dan juga pemerintah. Oke, kita lanjut di materi kedua, perbedaan skala usaha dan dampaknya. Nah, di sini di OSS itu skala usaha dibedakan menjadi empat bagian. Yang pertama adalah mikro. Usaha mikro kita ketahui adalah modal dengan maksimal 1 miliar. Dan kita juga ketahui usaha kecil adalah modal antara 1 hingga 5 miliar. Ini masuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil atau UMK. Sedangkan untuk usaha non-UMK, yaitu usaha menengah dan skala besar, itu adalah usaha dengan modal 5-10 miliar, dan juga usaha besar adalah modal lebih dari 10 miliar, atau merupakan kantor perwakilan badan usaha luar negeri atau badan usaha luar negeri. Nah, skala usaha pada sistem OSS akan mempengaruhi proses perizinan. Semakin kecil modal, akan semakin mudah juga memperoleh izin. Tentunya perlu dicek juga risiko kegiatan. Di sini terdapat tabel bahwa skala modal akan berpengaruh terhadap input data spasial yang harus diajukan pada aplikasi OSS. Di sini modal usaha mikro dapat menerbitkan atau dapat mengajukan data spasial berupa titik koordinat. Nah, di sini data usaha mikro tidak hanya data usaha mikro saja ya. Modalnya harus usaha mikro dan juga resikonya rendah. Baru kita bisa melakukan pengajuan dalam bentuk data spasial titik koordinat, di mana ini sangat mudah dan lebih mudah. Yang kedua, modal usaha kecil. Nah, modal usaha kecil ini di PP 28 tahun 2025 mengharuskan data spasial itu diupload berupa poligon dan RTB atau RIK, di mana sebelum PP 28 hal tersebut tidak dilakukan karena masih melakukan penguploadan berupa titik koordinat, di mana masih masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil atau UMK. Yang ketiga, modal usaha menengah, yaitu kita ajukan dalam bentuk data spasial poligon dan RTB atau RIK, serta modal usaha besar poligon dan RTB RIK, di mana kita perlu tahu apa itu data spasial dan apa itu data poligon dan RTB atau RIK. Lanjut ke dalam materi ketiga. NIB terbit berdasarkan risiko. Nah, di dalam aplikasi OSS RBA atau Risk Based Approach, di sini kita lihat terdapat 4 risiko yang ada pada aplikasi OSS, yaitu aplikasi dengan tingkat risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan juga risiko tinggi. Di mana di sini kita perlu memperhatikan bahwa risiko rendah itu kita perlu hanya memerlukan nomor induk berusaha ketika kita mengajukan KBLI dengan risiko menengah rendah, maka kita memerlukan nomor induk berusaha dan juga sertifikat standar. Namun di sini sertifikat standar yang kita perlu ajukan hanya berupa pernyataan mandiri, sehingga teman-teman tidak perlu mengurusnya lagi di instansi terkait. Namun, di risiko menengah tinggi, teman-teman memerlukan nomor induk berusaha dan juga sertifikat standar berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah. Jadi, teman-teman tetap melakukan sertifikat standar. Lalu, sertifikat standar itu harus diverifikasi oleh kementerian, lembaga, atau daerah. Nah,
Yang keempat, ini adalah resiko tertinggi atau resiko tinggi, di mana teman-teman perlu memenuhi nomor induk berusaha KBLI-nya, izin yang harus disetujui oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan juga sertifikat standar jika dibutuhkan. Nah, di sini kita ketahui bahwa resiko rendah itu terdapat dua kategori atau dua tingkatan, yaitu NIB bisa terbit otomatis dan NIB perlu persetujuan instansi, di mana NIB yang bisa terbit otomatis yaitu NIB dengan resiko rendah dan juga NIB dengan resiko menengah rendah. NIB perlu persetujuan instansi, yaitu NIB yang didapat dalamnya adalah KBLI resiko menengah tinggi dan juga resiko tinggi. Nah, kegiatan beresiko akan mempengaruhi beberapa aspek yang akan diperiksa saat pemenuhan persyaratan dasar. Contohnya, KKPR, kegiatan beresiko tinggi akan diperiksa lebih ketat dibandingkan yang resiko di bawahnya. Yang kedua, izin lingkungan. Kegiatan beresiko tinggi mungkin mengharuskan izin lingkungan yang lebih tinggi, juga berupa UKL-UPL maupun AMDAL. Oke, kita lanjut materi keempat, persyaratan dasar yang diperlukan. Nah, persyaratan dasar yang diperlukan di dalam OSS itu terdapat 3 persyaratan dasar, yaitu KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang kedua persetujuan lingkungan, dan yang ketiga persetujuan bangunan gedung atau sertifikat layak fungsi atau PBG dan SLF. Di mana 3 persyaratan dasar ini adalah persyaratan yang harus kamu penuhi. Yang pertama, KKPR. KKPR itu adalah persyaratan dasar yang harus pertama kali kamu penuhi sebelum mengajukan izin lingkungan dan juga PBG atau SLF. Nah, KKPR ini adalah kegiatan atau dokumen kesesuaian antara rencana pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku. Ini merupakan pengganti dari izin lokasi. Nah, sehingga teman-teman perlu menyelesaikan KKPR sebelum mengurus izin lingkungan dan PBG atau SLF. Yang kedua, persetujuan lingkungan. Dokumen ini merupakan persyaratan awal untuk usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan menentukan apakah kegiatan tersebut layak dijalankan. Terdapat 3 jenis, yaitu SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL. Yang ketiga, PBG SLF. PBG SLF ini adalah persetujuan bangunan gedung, di mana ini merupakan pengganti dari IMB atau izin mendirikan bangunan. Di sini teman-teman bisa mengurusnya di situs pada Kementerian PU. Nah, di Kementerian PU ini teman-teman bisa mengaksesnya di situs SIM PBG. Untuk persetujuan lingkungan, teman-teman bisa mengakses di situs AMDALNet. Dan kesesuaian kegiatan tata ruang ada di situs OSS, di mana kita bisa mengecek tata ruang di situs Gistaru. Kita lanjut pada materi kelima. Materi kelima adalah cara mengenali resiko pada KBLI. Di sini kita akan memberikan praktek bagaimana cara pengecekan KBLI yang ada masuk ke dalam kategori resiko apa, dan setiap skala usaha kita akan ditentukan skala materinya adalah, dan kita akan ditentukan skalanya itu dan juga resikonya berdasarkan skala usaha. Nah, di sini teman-teman juga dapat mengecek dan melihat persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan KBLI tersebut. Nah, teman-teman dapat membuka dan mengecek KBLI pada situs https oss.go.id/id/kbli. Di sini
teman-teman bisa mengakses video bagaimana caranya dengan melakukan scan, dan silakan simak dan pahami materi yang ada di dalam video tersebut. Kita lanjut. Materi ke-6 berupa jenis-jenis KKPR pada kegiatan berusaha. Di sini kita lihat terdapat dua jenis KKPR pada kegiatan berusaha. Yang pertama berupa KKPR, yang kedua berupa PKKPR, di mana KKPR adalah kepanjangan dari konfirmasi KKPR dan PKKPR adalah kepanjangan dari persetujuan KKPR. Di sini terdapat perbedaan antara KKKPR dan juga PKKPR. Yang pertama terkait dasar tata ruang. Untuk KKKPR, dasar yang digunakan adalah wilayah terdapat RDTR terintegrasi OSS. Jika teman-teman di lokasi yang teman-teman ajukan itu terdapat RDTS, maka teman-teman mengajukan adalah KKKPR atau konfirmasi. Nah, dan jika wilayah belum terdapat RDTR terintegrasi OSS, maka teman-teman perlu mengajukan PKKPR, di mana di sini akan otomatis terbaca oleh sistem. Teman-teman masuk ke dalam KKPR atau PKKPR. Nah, yang kedua, perbedaannya adalah dalam proses pengajuan, di mana konfirmasi KKPR itu otomatis melalui sistem. Semua serba dengan sistem, sehingga teman-teman bisa mengetahui hasil dari KKPR pada saat itu juga. Yang kedua, PKKPR atau persetujuan KKPR melalui kajian tambahan dari ATR BPN. Dan ketiga, waktu pengurusan, di mana konfirmasi KKPR memiliki waktu pengurusan yang relatif cepat dikarenakan melalui sistem. Nah, sedangkan persetujuan KKPR melalui proses menunggu kajian, sehingga teman-teman jangan kaget apabila di situ terlapir menunggu validasi atau menunggu verifikasi. Yang keempat, yang berbeda adalah biaya, yaitu biaya yang akan dibebankan, di mana pada konfirmasi KKPR tidak akan dibebankan biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, tetapi untuk persetujuan KKPR, teman-teman akan diminta pembayaran PNBP, di mana apabila teman-teman tidak memenuhi PKKPR non pasal 27, maka teman-teman perlu membayar PNBP. Nanti kita bahas ya terkait PKKPR non pasal 27. Yang kelima adalah verifikasi, di mana konfirmasi KKPR verifikasinya itu adalah otomatis alias tanpa kajian, karena di situ terdapat rencana detail tata ruang. Nah, untuk PKKPR atau persetujuan KKPR, verifikasi dilakukan manual melalui kajian. Nah, di KKKPR, kepastian hukum diperoleh langsung berdasarkan sistem, sedangkan persetujuan KKPR diperoleh setelah hasil kajian dan persetujuan oleh kementerian terkait. Dimana kita tahu itu diampu oleh Kementerian ATR BPN. Kita lanjut pada materi ke-7. Di sini kita akan membahas terkait perbedaan KKPR pada usaha UMK dan non-UMK. Di sini terdapat dua perbedaan antara UMK dan non-UMK. Nah, di mana UMK yang dimaksud tadi di halaman awal, kita tahu UMK yang akan menerbitkan surat pernyataan usaha mikro adalah UMK dengan skala mikro, dengan skala usaha mikro dan juga resiko rendah. Nah, untuk skala selain mikro dan kegiatan non rendah, maka dokumen yang akan dihasilkan adalah dokumen KKKPR atau PKKPR. Jadi, ini surat pernyataan tata ruang hanya kategori-kategori tertentu saja yang dapat melakukan
dan dapat mendirikan atau mengajukan surat pernyataan tata ruang. Nah, untuk dokumen non-UMK akan menerbitkan dokumen berupa KKKPR atau PKKPR yang formatnya seperti ini. Nah, teman-teman perlu memastikan dokumen yang dihasilkan itu adalah sesuai dengan klasifikasi yang akan teman-teman terima. Nah, untuk dokumen yang pada kelas UMK hanya mengisi atau menerbitkan secara otomatis surat pernyataan usaha mikro, di mana teman-teman perlu menandatangani, dan juga di lampirannya terdapat KBLI teman-teman. Di situ ada list KBLI-nya. Nah, untuk non-UMK, di sini dirinci secara detail terkait usaha teman-teman, kegiatan KBLI yang teman-teman ajukan, dan juga hasil dari tata ruangnya, di mana di situ terdapat informasi garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan, ketinggian lantai bangunan, dan informasi-informasi lainnya yang perlu dipatuhi oleh teman-teman pelaku usaha. Nomor 8, memahami sistem lokasi kegiatan pada sistem OSS. Pada halaman awal tadi, materi-materi awal, kita sudah ketahui bahwa beberapa skala usaha itu mempengaruhi data spasial yang perlu diupload. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa data spasial yang perlu diupload dibagi menjadi 3 matra. Nah, di mana terdapat matra darat untuk pengajuan di area lokasi darat, ada matra laut untuk area lokasi yang diajukan di area laut, dan juga matra hutan area yang diajukan di lokasi matra hutan. Di sini teman-teman bisa pilih antara darat, hutan, dan laut. Di sana ada informasi-informasinya. Yang kedua, di sini teman-teman bisa melakukan checklist apabila teman-teman memenuhi syarat, yaitu usaha teman-teman merupakan usaha mikro dan juga kegiatannya rendah. Nah, di sini selain itu, teman-teman perlu memastikan usaha teman-teman adalah berupa PT perorangan. Jika teman-teman ingin dapat fitur berupa permohonan kategori mikro rendah. Karena jika teman-teman memiliki usaha berupa PT umum ataupun CV ataupun yayasan dan lainnya, teman-teman tidak akan muncul menu checklist ini. Jadi teman-teman perlu menyiapkan poligon SHP dan juga RTB, RIK. Nah, itulah yang teman-teman harus perhatikan dalam penentuan lokasi atau sistem lokasi pada kegiatan sistem OSS. Lanjut pada materi ke-9. Nah, di sini teman-teman kita akan menyampaikan cara membuat poligon yang akurat dan sesuai standar pada sistem pertanahan. Di sini kita akan memberikan praktek video, yaitu bagaimana cara membuat poligon yang akurat dan presisi hingga detail luasan berupa koma di 2 di angka 2 di belakang koma. Nah, bagaimana sih cara menentukan poligon yang akurat dan sesuai standar? Nah, berikut adalah kriterianya. Yang pertama, luasan harus sesuai dengan dokumen penguasaan lahan. Jadi pastikan luasan yang teman-teman ajukan itu sesuai dengan dokumen penguasaan lahan. Misalkan teman-teman memiliki SHM dengan luasan 250 meter persegi. Oleh karena itu, teman-teman perlu mengupload atau membuat poligon dengan luasan yang sesuai, yaitu 250 meter persegi. Yang kedua, teman-teman harus pastikan luasan presisi hingga detail koma. Karena itu nanti akan berpengaruh pada dokumen KKPR yang akan nanti terbit. Misalkan teman-teman mengupload poligon berupa 250,91, maka teman-teman PKKPR yang terbit akan mengikuti sesuai dengan detail koma yang ada pada poligon. Misalkan 249,71. Nah,
di dalam dokumen KKPR itu akan terbit dan akan muncul sesuai dengan luasan yang ada pada poligon. Sehingga untuk teman-teman yang ingin dokumennya rapi, maka ini perlu dibikin sesuai dengan luasan yang ada hingga detail komanya. Yang ketiga, ini yang paling penting dan yang paling sering jadi masalah dari pelaku usaha, yaitu poligon berupa bentuk dan lokasi perlu sesuai dengan sistem pertanahan pada BPN. Nah, di dalam video ini kita akan membahas secara rinci dan tuntas dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, teman-teman dapat melakukan scan dan juga mendaftarkan video premium teman-teman untuk menyaksikan atau menyimak materi praktek dari kami. Oke, kita lanjut pada materi 10. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan kegiatan berusaha dengan tata ruang. Nah, di sini terdapat dua informasi tata ruang, yaitu RT/RW dan RDTR. Nah, pelaku usaha dapat memeriksa lokasi usaha apakah sudah sesuai dengan tata ruang yang ada. Berikut tahapan yang perlu dilakukan. Nah, di sini teman-teman perlu melakukan pengecekan ketersediaan RDTR di website jistaru@rbpn.go.id/interaktif RDTR interaktif. Yang kedua, teman-teman jika tidak menemukan lokasinya terdapat RDTR, maka teman-teman dapat memastikan dengan dokumen tata ruang yang ada di situs gistaru@rbpn.go.id/rtr online. Nah, di sini ada 3 tahapan ya. Ketika teman-teman sudah cek RDTR interaktif, ternyata tidak ada, maka cek gistaru@rbpn online. Nah, di sini pastikan terdapat RDTR atau tidaknya, dan pastikan juga kegiatan usaha disimpan di lokasi tersebut. Nah, di dalam video ini kita akan bahas materi tersebut secara lebih rinci dan lugas, sehingga teman-teman bisa mengeceknya dengan cara men-scan videonya, dengan scan barcode ini, dan menikmati video yang sudah kami buat. Yang 11, yaitu melakukan pengecekan lokasi dengan lahan sawah dilindungi atau LSD. Nah, lahan sawah dilindungi ini merupakan lahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dijaga dan tidak dialihfungsikan demi ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan laju alih fungsi sawah, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan keberlanjutan pasokan pangan. Nah, di sini teman-teman bisa cek dan lakukan praktek dengan cara scan video ini dan pastikan teman-teman sudah membeli paket video premium. Oke, yang selanjutnya adalah materi ke-12, memahami rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan. Di sini terdapat 2 dokumen spasial yang perlu teman-teman persiapkan adalah salah satunya. Nah, di sini apa sih perbedaan RTB dan RIK? Teman-teman perlu mengetahui kalau RTB itu adalah dokumen layout spasial berupa dokumen yang melampirkan area penguasaan lahan yang dimana area tersebut full yang diajukan adalah bangunan. Sedangkan RIK, rencana induk kawasan, itu adalah area yang teman-teman ajukan di mana area tersebut terdiri dari beberapa penggunaan lahan, misalkan bangunan, misalkan adalah gudang, di situ ada mungkin parkir, lahan terbuka, ruang terbuka hijau, dan area-area lain selain area bangunan. Nah, di mana kita tahu bahwa RTB kita perlu menggambarkan berupa penggambaran penggunaan ruangannya. Sedangkan RIK adalah penggambaran penggunaan lahannya. Di sini RTB dan RIK
diamanatkan pada Pasal 19 PP 28 tahun 2025. Di sini disampaikan bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A diajukan oleh pelaku usaha dengan melengkapi dokumen usaha usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas salah satunya adalah informasi terkait rencana teknis bangunan dan atau rencana induk kawasan. Nah, teman-teman perlu memastikan bahwa dokumen RTB atau RIK yang teman-teman ajukan itu sesuai. Karena jika tidak sesuai, maka hati-hati dokumen teman-teman akan dikembalikan. Nah, ini adalah contoh dari dokumen dari screenshot penolakan yang ada pada aplikasi sistem OSS dikarenakan RTB atau RIK-nya tidak sesuai dengan standar. Di sini disampaikan bahwa mohon menggambarkan RTB RIK secara detail. Dilengkapi dengan gambar deliniasi bangunan terhadap deliniasi tanah yang dimohonkan sesuai poligon SHP. Nah, di sini disampaikan bahwa poligon SHP itu harus digambarkan di dalam RTB atau RIK-nya, sehingga RTB dan RIK itu harus sesuai dengan poligon yang diajukan. Nah, dan di sekitar tanah disertai dengan luas dan keterangan bangunan dan lahan, arah mata angin, dan skala. Contoh format dapat dilihat di Juknis. Nah, oleh karena itu, teman-teman perlu memastikan dokumen RTB dan RIK itu sesuai. Jika dokumennya yang diajukan tidak sesuai, dapat mengakibatkan pengajuan tertolak, penundaan pengecekan oleh validator, dan jika KPR sudah terbit otomatis namun tidak melakukan unggah dokumen yang tidak sesuai, maka KKPR tersebut dapat dianulir atau dibatalkan karena teman-teman melakukan pengajuan dengan dokumen yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan dokumen-dokumen yang diunggah merupakan dokumen yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Kita lanjut di materi ke-13, kelengkapan pada layout RTB RIK. Nah, di sini RTB itu merupakan rencana teknis bangunan paling sedikit memuat gambar rencana bangunan atau bangunan existing di lokasi permohonan. Rencana teknis bangunan dapat memuat bentuk persil yang sebenarnya, tampak bangunan, dan potongan bangunan yang menggambarkan jumlah lantai dan keterangan ketinggian bangunan. Sedangkan RIK adalah rencana induk kawasan yang memuat deskripsi dan gambar master plan atau block plan yang menunjukkan detail dari rencana yang dilakukan terhadap lokasi permohonan. Namun, kita ketahui pada Juknis yang ada dalam membuat RTB dan RIK, di sini dijelaskan bahwa peta RTB dan RIK itu paling sedikit memuat muka peta, nama kegiatan atau pelaku usaha, arah mata angin dan skala usaha, legenda atau keterangan, inset peta, informasi orientasi lokasi, dan tautan penyimpanan data SHP. Nah, di mana pada contoh Juknis, ini yang digambarkan RTB itu sepertinya tidak memenuhi pada minimum spesifikasi yang perlu diupload. Sehingga kami sudah berpengalaman mengajukan dan yang perlu diajukan adalah sesuai dengan RTB RIK yang ada pada gambar ini. Nah, kami juga akan menyampaikan bagaimana cara membuat RTB dan RIK yang sesuai dengan standar yang validator inginkan dan juga tidak menyalahi Juknis yang ada. Kita lanjut. Nah, pada materi 14 ini
kita akan menyampaikan cara membuat RTB-RIK yang sesuai kebutuhan validasi pada sistem OSS. Di sini ada dua dokumen, salah satunya adalah dokumen RTB dan juga dokumen RIK, di mana teman-teman tidak perlu mengupload keduanya. Teman-teman cukup hanya mengupload satu saja, dokumen RTB atau dokumen RIK, sesuai dengan kondisi usaha teman-teman. Misalkan usaha teman-teman itu areanya berupa full bangunan, maka yang diupload adalah dokumen RTB. Namun jika teman-teman melakukan mengajukan usaha berupa kawasan, maka perlu teman-teman ajukan adalah rencana induk kawasan. Nah, teman-teman perlu menyiapkan aplikasi pemetaan seperti QGIS atau aplikasi berbayar gratis, atau aplikasi ArcGIS yaitu aplikasi berbayar. Nah, teman-teman bisa melakukan dan membuat video, membuat dokumen RTB-RIK dengan melakukan scanning barcode ini untuk mengakses video premium kami, sehingga teman-teman bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana cara membuat RTB dan RIK. Lanjut, dalam materi ke-15, kita akan memahami cara pengisian input modal. Bagaimana cara praktek yang perlu kita kerjakan. Di sini kita lihat, ini adalah form dari pengisian input dan modal. Salah satu langkah yang harus dilalui dalam mengajukan izin usaha adalah input modal. Untuk mengisi informasi input modal mungkin terlihat sepele, namun jangan sampai hasil input modal yang kamu masukkan jadi kendala atau masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, kamu perlu memastikan mengisi data usaha, mengisi data investasi, mengisi hasil penjualan tahunan, mengisi data tenaga kerja, dan mengisi data produk atau jasa sesuai dengan sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini. Nah, teman-teman bisa pelajari dengan melakukan akses video di scan barcode pada barcode berikut ini. Yang 16, kita perlu memahami bagaimana SLA atau service terkait fiktif positif, di mana SLA atau Service Level Agreement di sini disampaikan bahwa ketentuan yang menyatakan jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum. Dan dengan kata lain, diam berarti setuju jika semua syarat terpenuhi. Jika permohonan perizinan berusaha dilanjutkan sudah lengkap dan sesuai prosedur, tapi belum juga diproses sampai batas waktu SLA, di mana kita tahu sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, waktu yang diberikan adalah 20 hari kerja. Nah, 20 hari kerja ini dihitung dari mana sih? Nah, teman-teman, 20 hari kerja ini dihitung dari teman-teman membayar PNBP atau penerimaan bukan pajak, di mana teman-teman akan menerima surat perintah setor atau SPS. Nah, dari waktu tersebutlah teman-teman akan dihitung proses 20 hari. Lalu apa sih dasar hukum dari fiktif positif ini? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 175 Ayat 7 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, teman-teman yang memiliki KBLI pada list 258 KBLI dapat menggunakan fiktif positif, sehingga apabila teman-teman mengajukan dan sudah membayar PNBP, namun dalam waktu 20 hari setelah pembayaran PNBP teman-teman tidak dilakukan persetujuan, maka
KKPR teman-teman otomatis terbit. Nah, teman-teman dapat mengeceknya di mengenal fiktif positif dalam perizinan berusaha Indonesia. Yang ke-17, jenis PKKPR otomatis dan penilaian. Jika lokasi usaha belum ditetapkan rencana detail tata ruang oleh pemerintah daerah setempat, maka KKPR yang diberikan pelaku usaha adalah jenis persetujuan KKPR, di mana persetujuan KKPR ini juga terbagi menjadi dua. Nah, di mana terdapat persetujuan KKPR yang otomatis dan juga persetujuan KKPR dengan penilaian. Nah, apa sih kategori PKKPR yang bisa terbit otomatis, namun tetap harus melalui persetujuan dokumen atau validasi dokumen? Apabila teman-teman memenuhi salah satu kriteria pada pasal 27 PP 28 tahun 2025. Proses lebih cepat karena hanya melalui persetujuan dokumen dan dokumen divalidasi oleh Kementerian ATR BPN. Nah, sebelum PP 28, PKKPR otomatis ini diperiksa oleh Kemeninvest BKPM. Namun setelah implementasi dari PP 28 tahun 2025, dokumen tetap divalidasi oleh ATR BPN. Nah, untuk PKKPR penilaian itu adalah teman-teman yang tidak memenuhi salah satu kriteria pada pasal 27 PP 28 tahun 2025, di mana terdapat beberapa proses yang perlu teman-teman lalui dalam penerbitan persetujuan KKPR dan dokumen divalidasi oleh Kementerian ATR BPN. Nah, di materi 18 ini kita akan melihat sih apa saja kriteria yang dijelaskan pada pasal 27 PP 28 tahun 2025. Untuk teman-teman yang ingin menerbitkan PKKPR atau persetujuan KKPR dengan cara otomatis, hanya melakukan validasi dokumen, yang dimana itu akan menjadi lebih cepat dibandingkan persetujuan KKPR yang penilaian. Teman-teman harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Pertama, apakah lokasi usaha berada di lokasi kawasan ekonomi khusus? Nah, hanya teman-teman dengan lokasi usaha ekonomi khusus atau kawasan industri yang poligonnya terdaftar di sistem OSS. Maksudnya apa? Di sana, di sistem OSS, sudah ada poligon-poligon terkait kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang ada terdapat pada sistem OSS. Jadi teman-teman tidak bisa mengajukan poligon dalam kategori KEK atau KI ini jika poligonnya itu tidak sesuai atau tidak terdaftar pada sistem OSS. Jadi percuma kalau teman-teman mengaku, oh saya sudah termasuk di lokasi kawasan ekonomi khusus, tapi ternyata di poligonnya itu tidak terdaftar dalam sistem, maka tidak akan bisa menggunakan kriteria tersebut. Atau dua, lokasi di kawasan dikelola oleh otorita dan atau penyelenggara wilayah pengembangan. Nah, teman-teman harus memenuhi kriteria salah satu kriteria ini atau kriteria lokasi pada tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapat KKPR dengan KBLI dan luasan sama. Nah, ini salah satu KKPR yang masuk dalam kriteria dapat PKKPR dengan terbit otomatis. Kalau di lokasi tersebut, lokasi usahanya yang teman-teman sewa dari pelaku usaha lain, di mana pelaku usaha lain ternyata sudah memiliki KKPR dengan KBLI dan luasan yang sama. Teman-teman dapat meminjam atau memakai KKPR dari usaha orang lain tersebut sehingga teman-teman dapat terbit dengan pasal 27 PP 28 tahun 2025. Yang keempat, lokasi pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh pelaku usaha lain yang mendapat KKPR.
dan disewakan atau dipinjam dengan KBLI dan luasan yang sama. Atau lokasi terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lokasi yang untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi dengan luasan lebih kecil dari luasan existing. Lokasi untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 hektar dan sesuai dengan RTR. Nah, pelaku usaha harus memenuhi salah satu dari kriteria tersebut kalau PKKPR-nya ingin terbit secara otomatis. Nah, inilah yang perlu teman-teman waspadai. Banyak iklan-iklan konsultasi terkait KKPR dan bisa yang mengaku bisa menerbitkan PKKPR dalam waktu 1 hari. Nah, di sini kita tahu kan bahwa PKKPR terbit 1 hari itu adalah janji manis atau angin segar yang dibikin oleh konsultan untuk menarik para pelaku usaha, di mana janji-janji tersebut itu sulit untuk dipenuhi dan juga bahkan mungkin melanggar dari ketentuan peraturan seperti itu ya. Karena PKKPR ini terutama yang PKKPR penilaian pasti memerlukan waktu dalam pembuatannya, sehingga teman-teman perlu menyiapkan waktu ya. 19 kriteria PKKPR penilaian, kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Nah, di sini kewenangan pusat adalah PKKPR dengan kegiatan strategis nasional berupa objek vital nasional, wilayah tertentu, atau kebijakan strategis pusat, industri pengelolaan. Untuk PKKPR penilaian daerah itu adalah pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten. Di mana pemerintah daerah kabupaten itu kalau teman-teman untuk kegiatan non UMK yang berlokasi di wilayah kabupaten yang belum memiliki RDTR. Ya, untuk materi 20 proses bisnis dari PKKPR pusat, di sini jika proses izin usaha kalian merupakan kewenangan dari pusat, maka proses persetujuan KKPR akan melibatkan instansi ATR BPN pusat. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam proses pelayanan penerbitan persetujuan KKPR dengan penilaian untuk kegiatan berusaha kewenangan pemerintah pusat. Nah, di sini yang pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan PKKPR melalui sistem OSS RBA, di mana informasi dan dokumen yang perlu di-upload yang seperti yang sudah kita sampaikan di materi sebelumnya. Nah, setelah dilakukan permohonan melalui sistem OSS, maka dokumen pendaftaran akan dikirimkan atau akan dialihkan ke pemeriksaan kelengkapan kualitas oleh unit eselon 2 di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Nah, di sini dokumen kalian akan dicek dan juga diperiksa untuk memastikan dokumen kalian telah sesuai dengan standar yang diperuntukkan untuk pengajuan OSS RBA. Nah, setelah dokumen kalian dianggap sesuai, maka pengajuan kalian akan diterbitkan surat perintah store. Nah, surat perintah store ini akan disampaikan juga langsung notifikasinya ke kantor pertanahan setempat. Nah, dalam waktu 7 kali 24 jam, pelaku usaha harus melakukan pembayaran agar dokumen tersebut nanti akan dilanjutkan pengecekan oleh Kementerian ATR BPN. Setelah pelaku usaha membayar SPS telah terbit dan membayar PNBP, maka
permohonan akan dikaji oleh unit 2 eselon 2 DJTR. Nah, hasil dari pertek ini dan pengkajian itu nanti setelah membayar SPS akan ada pengecekan dan penerbitan dokumen persetujuan teknis. Nah, hasil persetujuan teknis ini diperoleh salah satunya adalah dari survei maupun forum penata ruang yang ada uh, di daerah setempat gitu. Setelah hasil dari pertek itu diperoleh, maka hasil dari pertek akan dikirimkan ke pusat unit eselon 2 di JTR. Nah, dari unit 2 DJTR maka akan dicek secara asas berjenjang dan komplementer dengan data-data tata ruang. Dengan hasilnya apabila sesuai, maka KKPR akan ditandatangani oleh Dirjen Tata Ruang atas nama Menteri. Namun apabila masih ada yang perlu dikoordinasikan, maka di situ akan dibuat rapat pembahasan. Di sini rapat pembahasan pihak DJTR atau Dirjen Tata Ruang akan memanggil pelaku usaha untuk dilakukan konfirmasi terkait pengajuan dari usahanya. Jika semua sudah tidak ada masalah, maka pengajuan akan ditandatangani oleh Dirjen Tata Ruang atas nama Menteri ATR BPN. Nah, setelah ditandatangani secara elektronik, maka akan diterbitkan PKKPR dan sehingga PKKPR itu bisa diunggah di OSS oleh pelaku usaha seperti itu. Jadi pelaku usaha sudah bisa mengunduh PKKPR melalui akun OSS. Nah, ini adalah proses bisnis dari PKKPR pusat. Kita lanjut untuk proses bisnis PKKPR daerah. Jika proses izin usaha kalian merupakan kewenangan pemerintah daerah, maka proses persetujuan KKPR tidak melibatkan instansi ATR BPN pusat. Nah, sebaiknya teman-teman pelaku usaha juga berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga nanti akan berkasan dan juga penilaiannya akan menjadi lebih cepat. Nah, untuk proses yang perlu dilakukan berikut adalah tahapannya. Pertama, seperti yang tadi diproses di pusat, pelaku usaha mengajukan permohonan PKKPR sesuai dengan kelengkapan yang diperlukan. Yang kedua, setelah pelaku usaha mengajukan, maka dokumen akan diperiksa oleh dinas tata ruang terkait yang ada di daerah. Nah, setelah dinas tata ruang terkait yang telah melakukan pengecekan dan tidak terjadi permasalahan, maka SPS akan terbit dalam waktu 7 kali 24 jam. Jika oke, maka jika sudah dibayar, maka dokumen akan dicek atau dikaji oleh dinas tata ruang setempat. Apabila telah dikaji dan dicek oleh dinas tata ruang dan ternyata memerlukan rapat forum penata ruang, maka akan diadakan rapat forum penata ruang. Setelah itu, hasil dari rekomendasi dari forum penata ruang akan disampaikan kepada dinas tata ruang terkait sehingga apabila tidak terjadi masalah dan di tempat tersebut diizinkan, maka KKPR akan ditandatangani oleh kepala daerah terkait. Nah, setelah itu KKPR dapat diunggah dan diunduh di akun OSS. Yang ke-22, hal-hal yang sering menjadi kendala saat penerbitan KKPR. Pada saat pengajuan KKPR, seringkali kami dapati pelaku usaha yang mengalami beberapa kendala, sehingga kami perlu membantu menyesuaikan dokumen-dokumen dari klien. Nah, sebenarnya masalah apa saja sih yang sering terjadi dan sering menjadi kendala
oleh pelaku usaha saat penerbitan KKPR. Pertama, keliru dalam menentukan alas hak penguasaan lahan. Nah, apabila pelaku usaha keliru dalam menentukan alas hak penguasaan lahan, maka bisa saja validator akan menolak pengajuan dari KKPR teman-teman semua. Yang kedua, luas lahan yang berbeda dengan bukti dokumen penguasaan lahan. Yang ketiga, dokumen RTB RIK yang tidak sesuai juknis dan atau kebutuhan validator. Yang keempat, penguasaan lahan tidak melampirkan nomor bidang sertifikat. Yang kelima, penggambaran poligon tidak sesuai dengan sistem pertanahan ATR BPN. Nah, di sini adalah salah satu contoh penolakan yang ada pada sistem OSS. Nah, salah satunya alasan dikembalikan akta jual beli menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah tidak bisa menjadi alas hak. Nah, berarti ini kan ada kekeliruan dalam menentukan alas hak. Mohon lampirkan alas hak berupa SHM, SHGB, atau SHGU. Di sini juga disampaikan bahwa perlu dilengkapi gambar site atau rencana teknis bangunan dan rencana induk kawasan. Di sini juga ada penolakan terkait RTB dan RIK. Ada juga ditolak karena penguasaan tanahnya berbeda dari yang seharusnya. Ada juga perbedaan luas lahan sesuai perjanjian dengan yang diajukan poligon dan RTB-nya. Jadi penting untuk memastikan poligon yang diajukan itu sesuai dengan penguasaan lahan. RTB yang kurang jelas, dan di sini juga ada terkait RTB yang tidak detail. Nah, jadi penting sekali untuk memastikan dokumen dari teman-teman semua sudah sesuai dengan juknis dan sesuai dengan standar dan juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi OSS, pengajuan OSS dari kami versi KKPR. Untuk teman-teman yang masih bingung, bisa menulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan bila teman-teman membutuhkan konsultasi, silahkan hubungi kami di WhatsApp kami ataupun di Instagram kami maupun di kolom komentar. Untuk teman-teman jika ada keluhan dan kendala, silahkan hubungi kami. Mapcourse Indonesia, solusi petamu, solusi KKPR. Oke, see you next time. Mapcourse Indonesia.